ada 3 amalan, yang mana 3 amal ini dijanjikan Allah dan Rasulnya. Siapa yang mampu mencapai 3 amalan ini, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dan balasan yang tidak terhingga di sisi Allah. Yang pertama, itulah amalan memaafkan. Memang amalan memaafkan ini bukanlah amalan yang mudah, karena kecenderungan manusia ketika disakiti, ketika dianiaya, kadangkala kita tidak puas sampai kita membalas siapa yang menganiaya kita. Karenanya lahirlah ada namanya hukuman kisos. Bagaimana si pelaku dihukum sebagaimana dia memperlakukan korbannya. Tapi di dalam Al-Quran Allah katakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki hubungan yang rusak, kalau dia memperturutkan emosi dan dendamnya, maka balasan bagi orang yang mampu memaafkan itu ganjaran yang tak terhingga di sisi Allah. Amalan yang kedua, itulah amalan sabar. Sabar artinya menahan diri. Sering orang menganggap orang yang bersabar ini orang lemah. Tapi sebaliknya, dalam pandangan agama, kemampuan seseorang untuk bersabar dan tidak memperturutkan emosi serta nafsunya, itulah simbol kekuatan. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid man malaka nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago bergulat, kata Rasul. Tapi orang yang kuat dan hebat itu mereka yang mampu bersabar dan mengontrol dirinya ketika sampai di puncak amarah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Quran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, apakah bersabar dengan tidak memperturutkan emosi, apakah bersabar dalam melakukan ketaatan, sholat yang tertib dan teratur, itu membutuhkan kesabaran. Apakah sabar ketika dia terus mampu mengontrol diri tak berbuat yang maksiat, itu pun perlu sabar. Ataukah sabar dalam menerima segala ketetapan Allah walaupun kadang-kadang tak mengenakkan di hati. Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan bangkrut, Allah uji dengan beragam banyak bentuk ujian dan cobaan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, balasan mereka adalah ganjaran yang tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan memaafkan, amalan sabar. Barulah yang ketiga, amalan apa yang diberikan Allah ganjaran tanpa hisab? Itulah amalan puasa yang sudah 20 hari kita lewati, dan insya Allah puasa kita berketerima di sisi Allah. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Semua amalan hamba itu balasannya kembali untuk hamba, dan sudah ada standar balasan dan ganjaran untuk setiap amal. Sholat ada standarnya, sedekah ada standarnya, illa shaum, kecuali amal ibadah puasa. Fa innahu li, ketika seorang hamba berpuasa dalam hatinya tujuan akhirnya hanyalah puasa karena demi Allah, fa ana ajzi, maka akulah yang paling tahu berapa balasan yang berhak diterima oleh setiap orang yang berpuasa. Tidak ada standar yang pasti
berapa balasan puasa kita. Nah, untuk itulah jamaah rahimahumullah, kenapa 3 amalan ini penting untuk kita kaitkan. Malam hari ini kita sudah memasuki malam pertama dari serangkaian 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau bulan Ramadan tahun ini 30 malam, berarti dari tanggal 21 sampai malam 30 itulah malam-malam yang dijanjikan Allah. Sekiranya tahun ini Ramadan hanya 29 malam, maka artinya ini sudah masuk hitungan malam ganjil pertama dari 9 malam yang tersisa. Untuk itulah ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, Nabi, kalau malam ini di mana aku beribadah di dalamnya ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang paling utama untuk aku baca dan aku amalkan? Seketika itu Rasulullah berkata, perbanyaklah engkau membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kaulah Tuhan yang maha memaafkan, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Ini makna yang cukup menarik. Puasa ganjaran yang tak terhingga, sabar ganjaran yang tak terhingga, tapi sering kita lupa amalan yang ketiga, amalan yang juga ganjaran yang tak terhingga, itulah amalan memaafkan. Dan tidak ada yang lebih utama menggapai langkah menuju kembali kepada fitrah, kesucian hati, selain bagaimana di momen-momen selain kita minta agar dosa-dosa dan kesalahan kita dimaafkan Allah, maka di waktu yang bersamaan Allah pun meminta kepada kita, maafkan dosa-dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti hatimu, orang-orang yang pernah melukai hatimu, karena sebagaimana engkau merindukan kemaafan dari Allah, sesungguhnya orang yang pernah berbuat salah juga mengharapkan kemaafan dari kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang malam Lailatul Qadar sebagai malam terbaik dalam setahun. Ini malam bukan sekedar diintai dan dikejar, tapi malam ini malam di mana kita menunjukkan bagaimana hakikat orientasi kita dalam kehidupan di dunia ini. Manusia berdasarkan orientasinya terbagi menjadi 4 kelompok. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kelompok pertama, ada orang-orang yang kalau berdoa meminta kepada Allah gak pernah kurang berdoa untuk dunianya. Ya Allah, banyakkanlah uangku, ya Allah berikanlah aku kesehatan, ya Allah panjangkanlah umurku, ya Allah promosikanlah aku, ya Allah. Semua doanya hanya untuk kepentingan dunia. Apa kata Allah? Ya kami kasih yang dia minta. Famalahu fil akhirati min khalaq. Tapi sebagaimana dia tak pernah minta untuk akhiratnya, kami pun tak akan berikan apa-apa untuknya di akhirat kelak. Kelompok yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada kelompok kedua, kalau berdoa, kalau meminta, mereka tak lupa meminta untuk kebaikan dunia sebagaimana mereka minta untuk kebaikan akhirat. Bahkan spesifik mereka katakan wa qina adzabannar. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Dia minta pasangan hidup yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti, rezeki yang halal, tetangga yang baik.
ilmu yang bermanfaat, usia yang berkah, itu semua terhimpun pada kata-kata fid dunya hasanah. Tapi jangan lupa, mereka juga minta untuk kebaikan akhiratnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Apa kebaikan akhirat itu? Ketika Allah selamatkan kita, tak jadi kita dimasukkan ke neraka, bahkan kita diperkenankan masuk surga. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Ada lagi kelompok yang ketiga, wa minhum may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada kelompok ketiga yang orientasinya mereka bahkan bersiap menjual dan menggadaikan dunianya semata-mata untuk akhirat. Kalau berdoa minta kebaikan akhirat, bahkan walaupun kebaikan akhirat itu membuat mereka seperti harus merelakan sebagian besar dari kesenangan dunia, kelompok yang ketiga ini tak takut sekali. Ya Allah, biarkanlah dunia ini aku hidup dalam keterbatasan, tapi lapangkan rezekiku di akhirat. Tapi jamaah rahimakumullah, Allah juga menyebutkan ada kelompok yang keempat, dan inilah yang dikatakan oleh Allah aladul khisam, musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tatkala berinteraksi dengan sesama manusia, seakan-akan mereka menunjukkan berjuang untuk akhirat, tapi pada hakikatnya yang mereka kejar adalah semata-mata untuk dunia dengan menjual akhiratnya. Betapa beruntungnya kelompok kedua dan ketiga, ketika orientasi amal kita tetap dan tepat, kita pula berkesempatan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Seimbang dunia akhirat atau prioritaskan dunia akhirat atas dunia, bahkan rela kita menggadaikan dunia kita demi akhirat. Itulah malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Keutamaan malam Qadar, malam ketika kita berbuat amal kebaikan di dalamnya dengan orientasi yang tepat, mencari keseimbangan dunia akhirat atau mengejar akhirat walaupun harus menggadaikan dunia. Itulah orang-orang yang tentunya bisa dikatakan benar-benar beruntung. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita bisa mengejar keutamaan malam Qadar, sehingga dengan keutamaan itu mudah-mudahan kita pun bisa menggapai gelar yang amat kita idamkan, la'allakum tattaqun. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa.